وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan fikih pernikahan dan pembahasan kita masih berkaitan dengan akad nikah. Pertanyaan, ayo perhatikan pertanyaan. Boleh nggak melamar wanita yang masih di masa iddah? Hukumnya apa? Misalkan ada orang dia suaminya meninggal, masa iddahnya berarti 4 bulan 10 hari. Ketika 1 bulan datang seorang laki-laki bersama keluarganya untuk melamar wanita itu. Hukumnya apa? Ayo gimana? Enggak, ini bukan nazar. Kalau nazar ini bukan nazar. Enggak, ini khitbah, melamar. Ada seorang wanita, dia masih masa iddah, kemudian datang laki-laki melamar wanita itu. Boleh enggak? Gimana ini ya? Gimana ini? Hukumnya apa? Maka hukumnya kita katakan wanita yang masih masa iddah itu ada 3 macam. Yang pertama, jika iddahnya itu raj'iyah. Hukumnya apa? Tidak boleh melamar baik dengan tasrih. Tasrih itu apa? Bahasanya jelas, saya melamar engkau. Dan tidak boleh dengan bahasa tafwid. Ta'rid, bahasanya namanya ta'rid. Ta'rid itu menggunakan dengan bahasa selain lamaran, pengen menikah. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, kalau iddahnya itu iddah yang ba'inah, hukumnya apa? Ini pelajaran kemarin ini kok. Boleh enggak? Ini keperempuannya sudah ba'inah. Ba'inah itu perceraian ketiga. Sudah dicerai sama suaminya 3 kali. Boleh enggak? Enggak boleh secara tasrih, boleh secara ta'rid. Terus yang ketiga, kalau wanita yang suaminya meninggal di masa iddah, boleh enggak dilamar? Tidak boleh secara tasrih dan boleh secara ta'rid. Gimana, paham ya? Tak ulang lagi ini, nggak apa-apa lah, pelajaran memang harus diulang. Pelajaran sekali itu dapatnya cuma O, itu sudah mending O, ya, itu sudah alhamdulillah. Dan memang orang belajar itu harus diulang-ulang, dan itu wajar gitu. Ayo perhatikan, ini pelajaran mengulang, nggak apa, kita ulang lagi. Saya nulisnya pakai bahasa Arab ya. Saya nggak apa-apa, sekalian belajar bahasa Arab. Jadi An-Nisa, perempuan
wanita itu ada 3 macam. Wanita terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-marbutatu bin nikah. Wanita yang terikat dengan akad pernikahan. Dia menikah dan akadnya itu masih ada, ikatan masih ada, belum dibatalkan. Ikatannya belum dilepas. Dilepas dengan apa? Dengan cerai suaminya yang mengatakan, atau dengan fasakh. Fasakh itu pengadilan yang membatalkan. Selama akad nikah, ikatan pernikahan masih ada, belum dibatalkan, maka wanita itu la yajuzu khitbatuha, tidak dibolehkan ada laki-laki yang melamarnya. Pertanyaan, lah kalau wanita ini sudah 10 tahun ditinggal sama suaminya, nggak dikasih nafkah, boleh nggak dilamar? 10 tahun, 20 tahun. Ya, itu lamaran, kita bicara masalah lamaran. Ini ada seorang wanita ditinggal sama suaminya. Sudah 10 tahun dia sendirian. Tiba-tiba datang tetangganya pengen melamar wanita itu. Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena belum dilepas ikatannya. Suaminya belum menceraikan. Atau dia tidak lapor ke pengadilan untuk pengadilan membatalkan. Namanya khulu. Namanya gugat cerai. Maka itu apa? Kalau seandainya terjadi pisah ranjang, tapi tidak ada omongan kamu saya cerai, atau pengadilan tidak membatalkan, maka wanita itu masih statusnya istri. Faham? Bisa dipahami ya? Maka walaupun 10 tahun, 20 tahun berpisah, selama tidak dicerai atau tidak dibatalkan pernikahan sampai pengadilan, maka dia itu masih terikat. Suaminya zalim, berbuat dosa dan maksiat karena dia tidak menceraikan istrinya dan tidak memberikan nafkah. Zalim suaminya, cuma kezaliman tidak membatalkan pernikahan. Yang bisa membatalkan pernikahan cuma 1 dari 2. Yang pertama apa? Tolak, lafaz dari suami yang mengatakan kamu saya ceraikan. Yang kedua, fasakh, pengadilan yang membatalkan. Selama suaminya belum mencerai, pengadilan belum membatalkan, maka dia masih terikat dengan ikatan pernikahan, sehingga tidak boleh seorang pun menikahi dia. Ya, paham ya? Ini yang pertama. Al-marbutatu bin nikah, wanita yang masih terikat dengan pernikahan. La yajuzu khitbatuha, tidak boleh dilamar, tidak boleh seorang pun melamar dia. Yang kedua, wanita yang kedua, al-khaliyatu minan nikah, wanita yang kosong dari ikatan pernikahan, wanita yang merdeka, wanita yang bebas. Boleh nggak dilamar? Ya juzu khitbatuha, boleh. Dilamar boleh, karena dia wanita merdeka, nggak ada ikatan. Ya, paham ya ini ya? Nah itu kenapa kok kalau kita punya anak perempuan, nikahkan dengan orang yang soleh. Sering saya sebutkan. Karena orang soleh itu kalau cinta sama istrinya, dia akan mengagungkan dan menjaga. Kalau orang soleh tidak cinta sama istrinya, dia tidak akan menzalimi. Dengan cara apa? Misalkan kita ini sudah nggak bisa dipertahankan keluarga kita. Terus bagaimana caranya? Caranya saya ceraikan, supaya wanita itu merdeka, bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi kalau wanita itu dijadikan sebagai wanita yang menggantung statusnya, wanita menggantung itu maksudnya dia statusnya istri, tapi tidak mendapatkan hak sebagai wanita istrinya. Sebagai istri, dia nggak mendapatkan haknya. Maka itu namanya wanita yang menggantung, dan itu suaminya zalim. Ya, jadi kalau dia itu kosong dari pernikahan, entah kosong pernikahan itu belum pernah menikah, atau sudah menikah tapi dicari sama suaminya, atau dia menikah tapi suaminya sudah meninggal, sudah selesai masa iddah, maka dia itu kosong sekarang dari pernikahan. Kemudian yang ketiga, wanita yang mu'taddah. Wanita ini yang dia itu sebenarnya sudah lepas dari ikatan pernikahan, cuma dia masih masa menunggu. Jadi ada namanya masa penantian. Dia sudah nggak menikah lagi karena sudah dicerai sama suaminya, atau suaminya sudah meninggal. Cuma dia tidak boleh langsung menikah karena ada masa iddah, masa penantian. Lah di masa-masa penantian ini, apa hukum kalau ada seorang laki-laki yang melamarnya? Maka kita katakan iddah itu ada 3. Yang pertama, iddah karena tolak roj'iyah, yaitu roj'iyah itu suami mengatakan, pertama, kamu saya cerai.
Maka ketika kalimat ini keluar, maka harus menanggung masa iddah wanita itu. Iddahnya kapan? 3 kali suci dari haid. Jadi tunggu nanti, misalkan suami mengatakan kamu saya cerai, tunggu sampai haid. Setelah itu suci dari haid, dihitung 1. Sampai nanti 3 kali. Lah, sebelum 3 kali, maka berarti dia itu masa iddah, masih masa iddah. Kalau iddahnya roj'iyah, perceraian pertama, perceraian kedua, maka hukumnya la yajuzu tasrih wa ta'rid. Berarti nggak boleh dilamar. Baik lamaran secara bahasa jelas atau bahasa kiasan. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Wanita itu masih statusnya istrinya suami. Statusnya masih. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah. Selesai masa iddah berarti dia wanita yang kosong berarti kan. Kemudian yang kedua, kalau iddahnya itu ba'inah. Ba'inah itu perceraian yang ketiga. Kalimat cerai yang muncul 3 kali. Kamu saya cerai. Ini masih roj'i. Boleh kembali. Terjadi masalah lagi, kamu saya cerai. Kalimat keluar lagi yang kedua. Ini masih roj'i. Kemudian rujuk, setelah itu berjalan waktu setahun lagi, kamu saya cerai. Kalimat ketiga muncul. Nah, maka itu kalau sudah 3 kali ngomong suaminya kalimat cerai, maka sudah sampai ba'in. Sudah sampai ba'in. Lah kalau ba'in, ini perempuan sudah ba'inah ini. Ba'inah itu sudah dicerai sama suaminya sampai 3 kali. Apa hukumnya? Kita misalkan mendengar tetangga kita, wanita itu, seorang wanita dicerai sama suaminya sudah 3 kali. Lah dia masih menunggu masa iddah 3 kali haid. Boleh nggak di masa-masa ini orang datang melamar? Maka kita katakan tidak boleh secara jelas kamu ingin saya lamar. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena masih masa iddah. Cuma kalau dengan bahasa ta'rid, bahasa-bahasa selain lamaran atau pernikahan, boleh. Kenapa boleh? Karena dia sudah tidak mungkin kembali kepada suaminya. Ya, dia tidak mungkin lagi kembali kepada suaminya. Kenapa? Karena sudah sampai ba'inah. Kemudian ketiga, wanita yang al-mutawaffa anha, wanita yang ditinggal mati sama suaminya. Al-mutawaffa, ditinggal mati. Apa hukumnya? La yajuzu tasrih. Tidak boleh melamar dengan bahasa sorry, tegas. Saya pengen menikahi kamu, saya melamar kamu, nggak boleh. Tapi kalau dengan bahasa ta'rid, yaitu bahasa-bahasa kiasan atau bahasa-bahasa gombal, yang orang faham maksudnya itu apa, cuma bahasanya bukan bahasa yang menjurus langsung pernikahan, itu hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena dia sudah nggak punya suami lagi. Ya, paham ya? Udah ya? Ini tergambar, paham gak ini? Yang mana? Yang mana? Yang nggak paham mana? Al-mutawaffa, mutawaffa anha, wanita yang ditinggal mati suaminya. Suaminya meninggal. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari dia tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Lah, di tengah-tengah masa iddah ini datang seorang laki-laki yang melamarnya. Boleh enggak? Boleh dengan bahasa kiasan. Tapi tidak boleh dengan bahasa sorry, tegas kalau dia itu pengen menikahi dia. Ya, paham ya? Ini berarti antara ba'inah sama yang mutawaffa ini sama hukumnya. Kalau seandainya misalkan ini, ada seorang wanita, suaminya meninggal, berarti kan 4 bulan 10 hari. Sepekan setelahnya datang temannya dia, teman kuliah misalkan, pengen menikahi dia. Datang, kemudian saya mengatakan, ya intinya dengan bahasa kiasan lah. Saya tidak pengen menikahi, tapi dengan bahasa-bahasa gombal misalkan. Dan wanita itu tahu maksudnya laki-laki itu apa. Boleh nggak kalau seperti itu? Boleh. Terus nikahnya kapan? Nikahnya harus selesai masa iddah. Kalau belum selesai masa iddah, kok dia nikah resmi, batal pernikahannya. Berarti hubungannya dianggap zina. Karena pernikahan tidak boleh di masa iddah. Pernikahan harus di luar masa iddah. Gimana? Paham? Tergambar? Kalau misalnya, berarti kalau sebelum talak 3 itu perempuan nggak boleh dinikahi sama orang lain, Pak Ustaz? Ketika masih iddah, masa iddah nggak boleh. Kecuali kalau iddah sudah selesai. Walaupun belum talak 3. Walaupun belum talak 3. Dia sudah wanita yang merdeka gitu loh.
Dia dicerai sama suaminya pertama, kamu saya cerai. Wanita itu menunggu 3 kali suci dari haid. Kok suaminya nggak rujuk setelah 3 kali ini? Maka dia wanita merdeka. Pertanyaan, lah kalau suaminya pengen kembali, boleh nggak? Misalkan gini, ada seorang laki-laki, suami marah sama istri, kamu saya cerai. Setelah itu suaminya pergi ke luar negeri, kerja, dan sampai setahun nggak pernah ada hubungan, nggak pernah ada omongan. Tiba-tiba setelah itu dia pulang menyesal, datang kepada istrinya, saya pengen rujuk sama kamu, saya pengen kembali ke kamu. Boleh nggak? Boleh. Terus bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Harus nikah lagi. Harus nikah. Kenapa? Wanita itu statusnya sudah merdeka, wanita itu. Gimana, paham ya? Tergambar ya? Pokoknya wanita itu kalau sudah dicerai, kalimat cerai keluar dari suaminya, maka wanita itu menunggu masa iddah. Iddah selesai, maka dia wanita merdeka. Pertanyaanlah, surat cerainya belum ada di pengadilan, itu urusan legalitas. Secara agama, dia sudah wanita merdeka. Cuma kalau mau menikah dengan resmi, memang nggak bisa, karena legalitas masih statusnya istri kan gitu. Sampai istrinya menuntut di pengadilan ngurus surat cerai. Maka nanti pernikahannya siri berarti bisanya. Gimana, ada? Paham? Berarti setelah masa suci itu suaminya misalnya datang lagi, kamu rujuk, itu boleh suami. Gimana? Setelah? Sebelum masa iddah itu, terus suaminya datang lagi, kamu saya rujuk, itu boleh. Bisa, kalau itu bisa. Boleh. Boleh. Kalau rujuknya sebelum selesai masa iddah, maka boleh langsung rujuk tanpa harus menikah. Tapi kalau setelah masa iddah, maka harus pernikahan yang baru dengan akad yang kemarin kita sebutkan dulu. Syaratnya harus ada wali, harus ada saksi, saksinya harus seperti ini, walinya seperti ini. Kumpul mereka, sah pernikahan. Walaupun tidak ada walimah lagi, nggak ada rame-rame lagi, nggak. Itu bukan syarat pernikahan gitu. Ya, paham ya? Bisa dengan bi? Fahami? Rujuk kalau bisa, nanti itu sebagian mengatakan itu dianjurkan. Rujuk itu sebagai saksi, sebagai maksudnya untuk, tapi itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan harus sebagai saksi. Kalau dia itu masih di rumah suami ya? Masih di rumah suaminya. Hah? Masih mendapatkan nafkah dari suaminya. Jadi nanti akan kita bahas lah masa iddah itu, iddah ada sendiri. Kecuali kalau wanita itu hamil, iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Itu nanti ada pembahasan sendirilah. Udah ya, paham ya? Paham. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, coba kita ulang lagi, wala yajuzu ayyusarriha bi khitbati mu'taddatin. Tidak boleh mentasrih, tasrih itu dengan bahasan jelas, untuk mengkhitbah melamar seorang wanita di masa iddah. Wa yajuzu ayyu'arridu laha, dan boleh menggunakan bahasa ta'rid, bahasa kiasan, untuk melamar seorang wanita yang di masa iddah. Wa yankihaha, dan nanti nikahnya kapan? Ba'dan qidha'i iddatiha, setelah iddahnya berakhir. Setelah itu penulis mengatakan, kata Imam Abi Syuja, beliau berkata, wan nisa'u ala dorbaini, dan wanita terbagi menjadi 2 macam. Thayyibatin, yang pertama janda. Kemudian yang kedua, wa abgaron, gadis. Fal bikru, dan wanita yang masih gadis, yajuzu lil abbi wal jaddi ijbaruha ala nikah. Boleh bagi bapak dan kakeknya untuk memaksa wanita itu dalam pernikahan. Wa thayyibu, yang kedua wanita yang janda. La yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Tidak boleh bagi bapak dan kakek memaksa wanita itu untuk menikah kecuali setelah wanita itu balik. Kedua, setelah wanita itu mengizinkan dengan lisan, yaitu dia ngomong, saya mau dinikahi. Nah, pembicaraan kita ini di sini sekarang kita akan membicarakan tentang ijbar, yaitu memaksa wali, memaksa anak untuk menikah. Apa hukumnya dalam masalah ini?
Ini fahami ya, kita bicara itu memang ini fikih itu biasa masalah khilafiyah. Ini biasa. Cuma kita pelajari mazhab Syafi'iyah karena itu berlaku di negeri kita. Kita harus tahu mazhabnya orang-orang di negeri kita. Walaupun belum tentu itu harus kita amalkan. Belum tentu harus kita amalkan. Saya sering katakan ke teman-teman bahwa banyak perkara-perkara yang ada di mazhab itu nggak bisa diamalkan. Sehingga terkadang harus kita pindah mazhab. Demikian juga mazhab Syafi'i. Banyak masalah-masalah di mazhab Syafi'i itu yang susah sekali diterapkan. Susah sekali diterapkan. Sehingga solusinya apa? Ya pindah mazhab. Dalam masalah itu kita pindah mazhab. Tapi kita belajar mazhab Syafi'iyah itu, kenapa kita belajar fikih Syafi'i? Karena mayoritas negara kita itu Syafi'iyah. Sehingga kita harus tahu tentang fikihnya negeri kita. Dan itu nasihatnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin sering memberikan nasihat seperti di Kitabul Ilmi. Demikian juga murid-murid Syekh Utsaimin yang datang ke tempat kita dulu di Ma'rib itu sering mengatakan, ketika kami pulang dinasihati sama Syekh Utsaimin, kamu nanti pulang jangan membawa fikih saya, fikih Hambali, tapi kamu pulang memakai fikih negeri kamu. Negeri kamu Syafi'iyah, ya mazhabnya Syafi'iyah, supaya kamu tahu bisa bermuamalah sama masyarakat. Tahulah masyarakat kita itu pendapatnya A, kenapa? Oh, karena seperti ini dalam mazhab mereka. Walaupun dalam masalah praktek beliau mengatakan nggak apa-apa kamu, kata Syekh Utsaimin, memakai tarjih saya dalam masalah praktek, tapi dalam masalah pembelajaran itu lewatnya fikih mazhab negerinya. Negeri kita Syafi'iyah, ya kita belajar fikih Syafi'iyah supaya kita faham tentang pendapat masyarakat kita. Jadi tentang hukum memaksa anak perempuan untuk menikah, itu apa hukumnya? Kalau dalam mazhab maka memaksa wanita untuk menikah itu nanti wanita ada dua macam. Wanita nanti ada dua macam. Ada wanita yang bikr, gadis, dan ada wanita yang thayyib. Thayyib itu wanita yang janda. Cuma gadis dan janda dalam pembahasan kita ini itu bukan gadis dan janda berkaitan masalah pernikahan. Ini beda. Jadi gini, maksudnya kan kalau di sini dalam mazhab itu kan dibagi. Wanita itu ada dua, ada yang gadis, ada yang janda. Sekarang gadis itu apa? Dan janda itu apa? Yang dimaksud gadis dan janda di pembahasan kita ini apa? Jadi gadis itu apa? Gadis itu malam tazal bikaratuha biwaqa'in aw zalat bi ghairi waqa'in. Intinya gadis itu yang dimaksud di sini ya, pembahasan kita ini maksudnya gadis itu siapa? Wanita yang masih gadis itu wanita yang keperawanannya belum hilang, baik dengan hubungan intim atau dengan sebab yang lain. Nah, itu tulis biar paham. Nanti kita pembahasan kita di situ. Jadi gadis itu siapa? Wanita yang keperawanannya belum hilang. Wanita yang keperawanannya belum hilang, baik dengan hubungan intim atau dengan sebab yang lain. Ini yang pertama. Berarti kalau wanita itu masih perawan, yaitu belum pecah keperawanannya, maka itu namanya gadis. Sedangkan janda yang dimaksud dalam pembahasan kita ini, janda itu apa? Janda itu mazalat bikaratuha biwaqa'in. Seorang wanita yang sudah hilang keperawanannya dengan hubungan intim. Baik hubungan intimnya itu haram, seperti berzina, atau dengan sesuatu, yaitu intinya hilang. Pokoknya keperawanannya itu hilang, baik dengan cara haram atau dengan cara yang masih syubhat. Dan yang intinya gini, pokoknya pahami di sini, wanita yang dia itu keperawanannya itu hilang dengan cara berhubungan intim, maka itu dinamakan janda. Ya paham ya, bisa dipahami ya, paham ya. Sedangkan wanita yang keperawanannya belum hilang, tidak hilang keperawanannya belum hilang,
maka itu dinamakan dengan gadis. Yang berkaitan dengan pembahasan kita maksudnya itu. Terus bagaimana hukum seorang orang tua memaksa putrinya? Maka di sini kan ada dua. Kalau dia itu statusnya masih gadis, yang masih belum hilang keperawanannya, maka berarti boleh orang tuanya memaksa. Boleh. Tapi kalau sudah janda, sudah hilang keperawanannya, maka tidak boleh bagi orang tuanya memaksa, kecuali kalau anak perempuannya itu sudah balik. Yang kedua, jika dia itu sudah mengizinkan, yaitu sudah mengatakan ridho dengan lisan, ngomong dengan lisannya, kalau saya itu setuju. Nah, jadi yang dimaksud dengan gadis dan janda di sini bukan masalah nikah. Oh, perempuan ini sudah nikah, kemudian dicari sama suaminya, berarti dia janda. Bukan itu maksudnya di sini pembahasan kita ini. Oh, perempuan ini belum pernah menikah, berarti dia masih gadis. Bukan. Ya, paham ya, bisa dipahami ya. Jadi perempuan dibagi menjadi dua dalam masalah ijbar, pemaksaan wali untuk putrinya menikah. Maka wanita itu nanti ada dua, ada yang bikir, gadis, ada yang janda. Gadis janda itu bukan masalah pernikahan, tapi berkaitan dengan masalah keperawanan. Ya, bisa dipahami ya, paham ya? Nah, selama ini kan kita memahami bahwa gadis dan janda itu kan masalah pernikahan. Misalkan kalau bapak putrinya itu janda, ya berarti orang tuanya tidak punya hak. Tapi kalau anaknya itu masih gadis, belum menikah, maka orang tuanya punya hak. Kita katakan bukan di sini, bukan ini maksudnya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah bukan itu, tapi yang dimaksud itu berkaitan dengan keperawanan. Itu. Kalau dia itu walaupun belum menikah, tapi kalau sudah berzina, maka berarti dia itu dihukumi sebagai wanita janda. Walaupun dia belum menikah dengan pernikahan yang syar'i, cuma dia berhubungan intimnya itu karena haram, yaitu karena hubungan haram, karena sesuatu yang diharamkan. Bukan berarti dia itu merubah statusnya menjadi seorang istri gara-gara pernikahan yang haram itu. Bukan. Itu zina, tidak ada hubungannya. Tetap dia itu wanita, masih gadis, tidak ada hubungan pernikahan, cuma dalam bab ini dihukumi dengan wanita janda. Terus bagaimana hukumnya seorang orang tua, dia itu memaksa putrinya untuk menikah? Ya, kita bicara tentang masalah seorang ayah atau seorang kakek menikahkan putrinya, boleh nggak memaksa? Jadi boleh nggak memaksa anak putrinya itu untuk menikah sesuai dengan keinginan bapak atau kakek? Maka wanita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bikir. Bikir tadi apa? Maksudnya gadis itu apa? Masih keperawanannya belum hilang, belum pecah. Nah, itu namanya wanita yang bikir, bukan wanita yang belum menikah. Ya. Kemudian yang kedua, wanita yang kedua namanya sayyib. Sayyib itu apa? Janda. Maksudnya apa? Wanita yang keperawanannya sudah hilang dengan hubungan intim. Entah itu hubungan intim itu boleh, halal, seperti orang yang menikah dengan cara syar'i, atau wanita itu zina, ya, sehingga keperawanannya hilang, maka itu dinamakan dengan sayyib. Nah, wanita yang masih gadis atau namanya bikir itu nanti ada dua, ada yang shaghirah dan ada yang kabirah. Wanita yang shaghirah masih kecil, maksudnya belum balik. Kemudian yang kedua kabirah. Kabirah itu sudah balik atau sudah gede, sudah gede, yaitu gede itu maksudnya itu, ini nanti akan saya sebutkan kenapa kok dibagi menjadi dua ini. Ini dibagi menjadi dua. Ini nanti berkaitan dengan hubungan intim. Nanti ada kita bagi nanti dalam masalah hubungan intim, nanti ada dua ini. Lah, kalau wanita itu masih gadis, maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya juzu ijbaruha. Ayah dan kakek boleh memaksa. Boleh memaksa putrinya untuk menikah, tapi dengan 4 syarat. Jika syarat ini terpenuhi, maka boleh memaksa.
Yang pertama, laisa bainaha wa bainal ab adawatun dhahirah. Syarat yang pertama, jika antara anak perempuan itu dengan ayah tidak ada permusuhan. Kecuali kalau ayahnya itu sama putrinya itu kayak bermusuhan, kayak ada kebencian. Setelah itu dipaksa anaknya untuk menikah, maka nggak boleh. Maksudnya apa? Nanti akan saya sebutkan nanti. Jadi kenapa kok ayah itu boleh? Karena ayah itu yang paling sayang kepada putrinya. Ayah lebih tahu tentang putrinya daripada putrinya sendiri kepada dirinya. Tetapi kalau ini secara dohir kok ada masalah ini antara anak perempuannya dengan ayahnya. Setelah itu anaknya dipaksa untuk menikah, maka nggak boleh, batal pernikahannya. Ya, paham ya? Yang kedua, laisa bainaha wa bainaz zauji adawatun dhahirah. Yang kedua, jika antara wanita itu dengan laki-laki yang mau dinikahi, antara perempuan itu dengan laki-laki yang mau dinikahi itu tidak ada permusuhan secara nampak, yaitu permusuhan secara nampak atau permusuhan secara hati, yaitu anak perempuan itu benci sebenarnya dalam hatinya kepada laki-laki itu, kemudian dipaksa sama bapaknya untuk menikah, maka batal. Kenapa? Karena antara perempuan itu dengan laki-laki yang mau dinikahkan itu ada permusuhan secara dohir. Itu orang lain itu lihat itu tahu, oh ini sedang bertengkar ini. Ya itu nggak baiklah hubungannya itu. Itu dohir. Atau secara batin itu secara hatinya itu dia itu nggak seneng gitu, benci sama laki-laki itu. Maka itu juga kalau seperti ini batal pernikahan. Tidak boleh memaksa jika ada kedua ini. Kemudian ketiga, ayyakuna zauju kuf'an laha. Laki-laki itu harus satu kufu, harus satu letting dengan perempuan itu. Entah letting dalam masalah agama misalkan. Bukan hanya muslim sama muslim. Muslim kalau anak perempuannya itu taat agama, harus dinikahkan dengan muslim yang taat agama. Tidak boleh dinikah sama muslim tapi fasik. Nggak boleh. Misalkan ini anak perempuan kita baik. Bapaknya memaksa anak itu untuk menikah dengan laki-laki yang fasik. Laki-laki itu nggak sholat, itu nggak boleh, batal pernikahan. Kenapa? Karena harus satu letting. Nanti lettingnya di sini itu maksudnya secara agama atau secara duniawinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ayyakuna zauju musiran al-mahr. Syarat yang keempat, ketika suaminya laki-laki itu dia itu mampu untuk membayar mahar. Musiran yaitu memiliki kemampuan alal mahar untuk membayar mahar. Yaitu dia itu dalam menikah itu maharnya berapa? Dia itu laki-laki mampu untuk membayarnya. Lah, maharnya itu syaratnya ada 3. Jadi yang dimaksud dengan mahar itu apa? Dalam masalah ini, maka ada 3 syarat. Yang pertama, al-mahru hal. Maharnya itu harus tunai. Laki-laki itu mampu. Yaitu maharnya harus tunai. Kemudian yang kedua, al-mahru binaqdil balad. Maharnya itu harus dengan mata uang negeri itu. Binaqdil balad. Mata uang misalkan kita Indonesia pakainya rupiah. Yang bayarnya pakai rupiah. Kalau orang Saudi datang bayarnya pakai real atau dolar, batal, nggak boleh. Yaitu tidak boleh pernikahan. Yaitu harus pakai mata uang negeri itu. Kemudian yang ketiga, al-mahru bimahril mithl. Namanya mahar mithl. Mahar mithl itu adalah maharnya itu sesuai dengan standar wanita di situ. Contohnya di Indonesia itu standarnya berapa sih wanita itu? Kalau S1, lulusan SD standarnya sekian misalkan. Lulusan SMP sekian, lulusan kuliahan sekian. Nanti ada lagi nanti kastanya, kalau dia kastanya pramugari sekian, kalau kastanya pejabat tinggi sekian misalkan. Mungkin ada seperti itu di beberapa daerah ada kayak gitu. Ya. Jadi mahar misal itu ini wanita seperti ini. Kira-kira di kita itu berapa sih gitu maharnya itu? Nah, itu namanya mahar misal. Mahar standarisasi wanita itu gitu. Nah, itu namanya mahar misal. Selama ini syarat ini terpenuhi semua, kalau dalam mazhab itu terpenuhi semua syarat ini, maka seorang ayah boleh memaksa putrinya untuk menikah. Gimana, paham ya, tergambar ya? Jadi ayah boleh memaksa putrinya untuk menikah ketika semua persyaratan ditunaikan.
Semua persyaratan itu ditunaikan. Walaupun perempuannya itu aslinya nggak mau menikah. Misalkan kita punya putri, saya punya putri misalkan. Nak, kamu nikah. Enggak bisa, saya masih mau kuliah S1 dulu, mau S2. Nggak bisa, nikah. Lah nikahnya sama siapa? Tak carikan gitu. Cuma orang itu tahu bahwa saya sayang, memang bapaknya itu sayang kepada putrinya. Bukan karena ada permusuhan, kebencian. Enggak. Ya paham ya? Kenapa? Karena seringnya itu ayahnya itu lebih tahu kondisi anak perempuannya daripada anaknya itu sendiri kan itu. Sehingga kalau dalam mazhab, bapak atau kakek boleh memaksa anaknya untuk menikah. Ya paham ya? Bisa dimahami ya? Paham ya? Kemudian yang kedua, kalau dia itu thayyib, wanita yang janda. Janda itu maksudnya sudah hilang keperawanan dia. Maka itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, kalau wanita itu masih kecil. Yaitu masih kecil, mau hilangnya itu keperawanan karena zina atau karena sebab yang lain sampai hilang keperawanannya, maka la yajuzu tazwijuha. Wanita ini walaupun masih kecil tidak boleh orang tuanya menikahkan, memaksa wanita untuk menikah illa bisyaratain, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, wanita itu harus ditunggu sampai balik. Yang kedua, wanita itu harus nutuk, ngomong secara jelas, saya mau. Ya, jadi harus nunggu sampai balik dulu. Misalkan wanita ini, kita punya anak perempuan, karena pergaulan yang parah lah di zaman kita ini, anak masih kecil, SD misalkan, tapi anak itu sudah berzina. Boleh nggak saya memaksa, nak kamu harus nikah kamu, supaya nggak menjadi aib keluarga? Boleh nggak dipaksa? Boleh, tapi dengan dua syarat. Nunggu sampai balik. Yang kedua, nunggu sampai dia itu ngomong, iya, saya mau. Pertanyaan, lah kalau dia itu misalkan sudah balik tapi nggak mau, maka nggak boleh, karena dia harus ngomong. Pertanyaan, lah kalau dia mau tapi sebelum balik, ini anak masih umur 10 tahun, sudah berzina, dipaksa sama orang tuanya, nak kamu nikah, ya nggak apa-apa. Boleh nggak nikah? Dipaksa sama orang tuanya, kamu pokoknya harus nikah gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena izin anak itu ketika belum balik nggak diakui. Kapan orang itu baru diakui izinnya? Yaitu keinginan dia itu baru diakui itu ketika dia itu sudah balik. Kemudian yang kedua, jika wanita janda itu dia itu sudah besar, maka la yajuzu tazwijuha illa biizniha. Tidak boleh orang tua itu memaksa anak itu untuk menikah kecuali anak itu harus mengizinkan untuk dirinya sendiri. Saya mau dinikahkan, nggak apa-apa. Nah itu dia ngomong dengan lisannya, maka itu boleh. Gimana, paham? Coba tulis dulu. Setelah itu direnungkan, pahami ini maksudnya apa ini dalam mazhab ini. Nanti baru saya jelaskan sedikit-sedikit. Nah, jadi pahami ini, kalau dalam mazhab, memang ini nanti akan saya jelaskan sedikit. Ada pendapat selain mazhab yang berbeda dengan ini. Tapi kalau dalam mazhab itu, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, boleh nggak memaksa anak perempuan untuk menikah? Jika dia masih bikir, boleh. Kalau dia masih bikir, maka hukumnya boleh. Kalau dalam mazhab itu, yang boleh memaksa hanya bapak atau kakek, kalau bapak nggak ada. Selain itu wali yang lain, paman, saudara, atau ya wali yang lain lah, tidak dibolehkan. Yang boleh memaksa hanya bapak. Kenapa kok hanya bapak yang boleh memaksa? Karena bapak itu yang paling sayang terhadap putrinya, melebihi sayangnya paman, melebihi sayangnya saudara. Yang paling sayang terhadap putrinya itu ya bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, kakeknya. Tapi tidak boleh melebihi itu. Maksudnya tidak boleh melebihi itu maksudnya tidak seperti perwalian yang kemarin kita sebutkan. Wali itu kan bisa dari jalur orang tua, bisa dari jalur saudara, paman, itu kan bisa. Kalau ini nggak bisa. Kenapa? Karena boleh memaksa itu. Kenapa? Karena memang itu sebagai tanda akan sayangnya orang tua, bapak kepada putrinya. Sehingga kalau yang lain tidak dibolehkan. Selain bapak dan kakek tidak boleh memaksa. Kemudian kedua, fahami juga yang kita bahas.
Yang dimaksud dengan memaksa untuk menikah itu berkaitan dengan akad, bukan berkaitan dengan hubungan intim setelah itu. Fahami itu. Jadi yang kita maksudkan itu, boleh nggak anak ini, anak masih kecil, belum balik, dan dia masih gadis, bapaknya memaksa, nak kamu harus nikah, umur 6 bulan, 6 tahun, kamu nikah. Ya bisa, bapaknya memaksa, dan bapaknya orang baik kan gitu. Boleh nggak itu? Boleh. Ini berkaitan dengan akad nikahnya. Kalau berkaitan dengan hubungan intimnya, boleh nggak? Nggak boleh. Sampai wanita itu siap untuk dicampuri. Faham nggak? Bisa digambar? Faham ya? Lah, ini yang berkaitan dengan Aisyah itu. Berkaitan dengan Aisyah. Aisyah menikah sama Rasulullah umur 6 tahun. Apakah Rasulullah langsung membangun keluarga dengan Aisyah? Enggak, sampai 9 tahun. Aisyah umur 9 tahun, baru akhirnya Rasulullah membangun keluarga dengan Aisyah. Kenapa? Karena sudah siap. Pertanyaan, lah kalau perempuan ini masih kecil, nggak siap untuk dicampuri, suaminya loh ini, suaminya berarti sudah halal kan itu. Suaminya mencampuri wanita itu, padahal dia belum siap gitu, karena masih kecil, sampai akhirnya terluka. Apa hukumnya? Hukumnya zalim. Hukumnya haram. Bisa dipahami ya? Paham ya? Jadi pembahasan kita ini berkaitan dengan akad nikahnya, sah nggak sih itu akad nikahnya itu? Bukan masalah hubungan intim setelah itu gitu. Itu masalah lain. Hubungan intim itu berkaitan dengan kemampuan wanita itu untuk berhubungan. Kalau belum mampu karena masih kecil, maka tetap tidak dibolehkan. Terus suaminya nunggunya sampai kapan? Sampai wanita itu mampu gitu. Ya bisa tergambar ya, paham ya? Ya, jadi kalau kasusnya misalkan Aisyah, lah kan Aisyah dipaksa sama bapaknya. Lah itu yang menjadi dalil dalam mazhab. Yang menjadi dalil dalam mazhab itu, Aisyah dinikahkan sama Rasulullah umur 6 tahun. Itu kan dipaksa kan gitu. Dipaksa. Dan boleh nggak? Boleh, karena bapak itu lebih tahu maslahat anaknya. Tapi setelah menikah bukan berarti langsung dibangun sebuah keluarga. Enggak. Masalah lain nanti, masalah berhubungan intim itu nanti masalah lain lagi. Pertanyaan. Berarti menikah dengan anak yang masih SD kelas 1 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau akad nikahnya boleh. Cuma kalau masalah berhubungan intimnya nggak boleh. Ya paham ya? Walaupun aneh di kita orang Indonesia kan nikahnya nunggu SMA masih nunggu kuliah sampai tua kan kita menikah. Orang-orang Arab kan enggak. Orang-orang Arab itu mereka 9 tahun sudah punya anak. Umur 9 tahun sudah punya anak mereka. Sehingga Imam Syafi'i sampai mengatakan, saya melihat nenek-nenek umur 21 tahun. Di kita 21 tahun kayak anak kecil kita itu, pemikirannya itu. Di sana di Arab zaman dulu 21 tahun itu sudah jadi nenek mereka. Dan itu mungkin kenapa? Karena pendidikan itu seperti itu. Orang Arab di negeri Arab itu mereka nikahnya masih kecil-kecil mereka itu. Mereka masih terlalu kecil kalau dilihat dari kita, dari kebiasaan kita. Ya paham ya? Pakai itu kenapa kok ini yang pertama itu bikr itu kita bagi di sini yang bikr itu menjadi 2, shaghirah dan kabirah. Walaupun hukumnya sama di sininya. Kenapa kita bagi? Karena ini nanti berkaitan dengan hubungan intim. Ini berkaitan masalah hubungan intim. Walaupun hukumnya sama. Boleh nggak dipaksa? Boleh. Ada sebuah riwayat yang saya bacakan, riwayatnya ini kata Aisyah. Aisyah itu beliau itu sebenarnya ketika masih kecil beliau itu dijodohkan sama seseorang. Jadi Abu Bakar sama seseorang itu dulu teman akrab. Sehingga anak mereka itu sudah dijodohkan sejak bayi. Ya, setelah itu Rasulullah itu ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah itu ditawari sama ya keluarganya lah itu untuk menikah. Akhirnya ada seorang wanita ya termasuk yang merawat Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau bisa engkau segera menikah. Akhirnya kata Rasulullah, wanita siapa yang saya nikahi? Maka dia mengatakan ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan ini. Yang pertama, kalau kamu pengen gadis ya Aisyah, putrinya Abu Bakar. Kemudian yang kedua, kalau kamu pengen janda ya kamu menikah dengan
Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu wanita muslimah bersama suaminya pergi ke Habasyah. Pulang dari Habasyah, suaminya meninggal. Berarti janda. Akhirnya Rasulullah tanya sama perempuan itu, kalau menurut kamu siapa yang terbaik? Coba dilihat. Akhirnya dilihat dua-duanya. Setelah itu ketika datang, kata wanita mengatakan, ya Rasulullah, kalau bisa kamu menikah dengan Saudah dulu. Akhirnya Rasulullah menikah dengan Saudah. Maka Saudah itu istri kedua setelah Khadijah meninggal dunia. Setelah itu baru Rasulullah mendapatkan wahyu. Sering mimpi. Dalam mimpinya Rasul itu datang sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa seorang wanita bercadar. Kemudian mengatakan, Muhammad, ini istri kamu. Setelah itu dibuka sama Rasulullah, rupanya Aisyah. Dan itu berkali-kali mimpi seperti itu. Akhirnya itu sebagai isyarat bahwa Rasul diperintahkan menikah dengan Aisyah. Akhirnya setelah itu Rasulullah datang kepada Abu Bakar menceritakan mimpinya. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, anak saya sudah saya nikahkan dulu, mas saya sudah saya janjikan nikah, jodohkan dengan seseorang. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah, selesaikan dulu. Akhirnya datang, rupanya orang itu nggak masuk Islam gitu, bapaknya. Akhirnya itu batalkan perjodohan zaman dulu, dibatalkan. Setelah itu Rasulullah menikahi Aisyah umurnya 6 tahun. Aisyah itu masih umur 6 tahun. Maka Aisyah bercerita, Aisyah itu mengatakan, tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Saya dinikahi sama Rasulullah umur saya 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu tis'i sinin, dan saya dibangun keluarga sama Rasulullah itu, nanti saya berkeluarga sama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah ketika saya umur 9 tahun. Lah, Aisyah bercerita tentang bagaimana beliau itu menikah sama berkeluarga bersama Rasulullah. Beliau bercerita. Beliau mengatakan, tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Saya menikah dengan Rasulullah umur saya 6 tahun. Faqadimnal Madinah. Setelah itu berpisah karena Rasulullah hijrah ke Madinah, Aisyah masih di Madinah, masih di Mekah. Sampai akhirnya Aisyah bersama keluarganya itu pergi ke Madinah. Fanazalna fi Banil Harith bin Khazraj. Sampai akhirnya kami itu di sebuah tempat namanya Banil Harith. Fawaqi itu sampai akhirnya saya sakit, ketika di Madinah saya sakit. Fatamarraqa sya'ri, sampai akhirnya rambut saya itu berontok dengan sakitnya itu. Fa'atatni ummi, maka ibu saya datang namanya Ummu Ruman. Dan saya itu sedang bermain sama anak-anak waktu itu. Saya sedang bermain sama anak-anak, saya langsung diambil sama ibu saya. Fasarakhat bi. Akhirnya saya dimasukkan sebuah tempat, saya dimandikan, didandani. Kemudian pokoknya saya itu dihias sama wanita-wanita. Masuk ke sebuah tempat, rupanya banyak wanita di situ untuk mandikan saya, dandani saya dan yang lainnya. Fa idza niswatun minal ansar fil baiti. Yaitu saya disuruh masuk, padahal saya masih bermain-main sama teman-teman saya. Saya disuruh masuk, rupanya di situ di rumah banyak wanita-wanita Ansor yang berkumpul. Setelah itu mereka pada mengatakan alal khairi wal barakah. Fa aslamatni ilaihinna. Kemudian saya sama istrinya Abu Bakar diberikan kepada mereka. Setelah itu mereka memperbaiki saya, mendandani saya. Falam yarukni illa Rasulullah. Setelah itu saya disuruh masuk ke sebuah kamar. Saya masuk, ketemu sama Rasulullah, kaget saya ini. Lah kamu siapa kan gitu loh. Dia masih kecil kan, masih 9 tahun kan itu. Akhirnya dari situ di waktu duha itu setelah itu saya ketemu sama Rasulullah, dan waktu itu saya ketemu dengan beliau itu saya umur 9 tahun. Ya, paham, bisa dipahami ya. Nah, ini yang digunakan dalil ini sama mazhab Syafi'iyah bahwa orang tua boleh memaksa anak untuk menikah. Dengan syarat, tapi ada syaratnya itu, yaitu syaratnya ketat dalam mazhab, enggak main-main. Ini kalau dalam mazhab, maka itu kisah Aisyah itu sebagai dalil bagi mereka bahwa boleh bagi orang tua itu untuk menikahkan putrinya walaupun putrinya itu tidak mau. Kenapa kok boleh? Karena alasan mereka itu karena ayah lebih paham kebutuhan anaknya daripada anaknya sendiri. Terkadang wanita, namanya wanita itu ya kodrat lah wanita itu. Wanita itu kan dia sebagai seorang wanita pasti mencari pasangan versi terbaik versi mata dia. Tapi pasangan terbaik versi mata dia itu kan wanita itu nggak tahu kan itu. Akhirnya orang zaman sekarang itu kan mungkin carinya dengan cara pacaran. Oh, saya pengen mendapatkan pasangan yang terbaik. Rupanya pasangan isinya pacaran itu isinya gombal semua.
semuanya palsu, fata morgana semua. Sehingga ketika pacaran bahasanya sayangku, cintaku. Nanti kalau sudah menikah, matamu taruh di mana kan gitu loh. Semuanya palsu semua kan gitu. Kenapa? Karena wanita itu nggak tahu dia itu saya mau menikah dengan siapa, wanita yang terbaik, laki-laki yang terbaik. Maka yang bisa menatake semua itu itu adalah bapaknya. Jika memang bapaknya itu orang yang paling sayang kepada putrinya, tidak ada permusuhan. Jadi wanita itu paling tahu, apalagi apa karakter wanita ini. Jadi pahami ya. Wanita itu dia itu nggak bisa hidup sendirian, mandiri itu nggak bisa. Nah itu kenapa wanita ketika masih kecil dia itu punya walinya bapaknya. Wanita kalau sudah menikah, dia juga punya walinya juga. Siapa itu? Suaminya. Wanita nggak bisa berdiri sendiri. Karena wanita itu mudah goyang. Ya nggak tahu kalau anti-anti kayak apa, mudah goyang nggak itu. Wanita itu kalau digombali sama orang, kelepak-kelepak wis wanita itu. Ya kan? Ada orang yang datang gombal-gombalin, jatuh wis wanita itu, berbunga-bunga hatinya itu. Nah itu kenapa kok safar nggak boleh wanita itu tanpa mahram? Karena lemahnya wanita. Saking lemahnya wanita sehingga dia itu nggak bisa mikir untuk dirinya. Jadi saya katakan kenapa wanita itu mikirnya nggak pakai otak. Wanita itu mikirnya pakai perasaan sehingga mikirnya muter kemana-mana nggak jelas wanita itu. Itulah karakter wanita. Sehingga ketika wanita itu karakternya seperti itu, dia butuh seorang pemimpin yang tadbir, yaitu mengatur urusannya. Lah siapa yang bisa mengatur urusannya? Ya ayah. Sampai ada cerita di Arab itu ya, ada sebuah cerita sampai nanti ada pepatah. Pepatah itu apa? Kalau kesempatan disia-siakan mencari yang lain, maka nanti kita akan menyesal. Ada pepatah yang mengatakan as-sayfa dhayatil laban. Jadi ceritanya ini pepatah Arab. Ada seorang wanita yang cantik, dia dilamar sama orang yang kaya. Cuma wajahnya nggak terlalu ganteng, kaya raya dia itu. Dia nggak mau, karena namanya wanita lah, egois juga muncul kan. Saya pengen menikah, laki-lakinya kayak pemain Korea misalkan itu. Laki-lakinya ganteng, hidungnya mancung, dan yang lainnya wanita kan, sama juga wanita, laki-laki juga seperti itu kan itu. Akhirnya suatu ketika dia itu menggandrungi seorang laki-laki ganteng tapi miskin. Sampai akhirnya kan ada dua pilihan nih, menikah dengan laki-laki yang kaya tapi wajahnya nggak terlalu ganteng, atau menikah dengan laki-laki yang ganteng tapi miskin sekali. Akhirnya wanita ini, ya namanya wanita gitu loh, dia lebih suka yang ganteng sajalah gitu. Kalau zaman sekarang kan mungkin nggak gantengnya, yang penting duitnya kan itu. Yang penting duitnya, mukanya kayak terserah, yang penting duitnya banyak kan itu. Ya, mungkin gambaran wanita zaman sekarang mungkin kayak gitunya kan itu. Sehingga nggak tahu dia itu saya harus menikah dengan siapa ini kan. Akhirnya, pokoknya saya menikah dengan laki-laki yang saya cintai. Akhirnya menikah dengan laki-laki yang ganteng, cuma dia itu miskin. Sampai suatu ketika, karena saking miskinnya laki-laki itu, sampai mau minum saja nggak bisa. Akhirnya wanita itu datang minta bantuan ke orang yang kaya yang dulu pernah menikahinya, tapi dia nggak mau. Wanita itu nggak mau. Akhirnya ketika datang, apa kata laki-laki ini? As-sayfa dhayatil laban. Sudah telanjur, masa itu sudah sudah ya nasi sudah jadi bubur lah istilahnya itu. Coba kalau kamu dulu nikah sama saya, kamu nggak akan kekurangan seperti ini kan. Nasi sudah jadi bubur kan gitu. Ya sekarang rasakan hidup melarat bersama suami kamu, istilahnya kayak gitu. Bahasanya itu rasakan nasi sudah jadi bubur kan itu. Coba kalau kamu dulu nikah sama saya, kamu nggak akan kesusahan seperti ini kan gitu. Nah, jadi wanita itu dia nggak bisa mentadbir dirinya, mengurusi dirinya. Yang terbaik bagi saya itu apa gitu. Akhirnya wanita itu harus diarahkan sama orang tuanya. Ya, maka orang tuanya itu yang berhak untuk mengarahkan. Kamu itu harus apa nak? Kamu nikah nak gitu. Walaupun wanita itu masih pengen kuliah, wanita itu enggak, kamu nikah. Nah, jadi karena wanita itu yang paling tahu kondisinya itu adalah ayahnya, maka ayahnya itu boleh. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Nanti dalam mazhab yang lain ada lagi, nanti dalam mazhab yang lain. Seperti dalam mazhabnya yang lain seperti fatwa Syekh Utsaimin dan yang lainnya, mereka mengglobalkan tidak boleh dipaksa wanita itu. Terus kalau dipaksa, maka wanita itu diberikan pilihan. Kalau dia ridho, boleh melaksanakan pernikahan, kalau tidak membatalkan pernikahan. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah enggak. Mazhab Syafi'iyah itu wanita kalau dia masih bikir, gadis, maka boleh dipaksa sama orang tuanya. Kalau dia sudah janda, maka orang tuanya tidak boleh memaksa sampai wanita itu ngomong. Demikian juga wanita, apalagi masalah seperti ini, wanita terkadang malu. Nah itu Rasulullah kan mengatakan, wanita itu kalau dia itu masih gadis itu, wanita itu dipaksa untuk menikah.
Kalau wanita itu sudah janda, maka wanita itu diminta izinnya. Lah wanita gadis itu minta gimana caranya kalau dia itu ridho, diminta ridhonya diam. Berarti menunjukkan apa? Wanita itu karena punya keinginan hati cuma nggak bisa terungkapkan gitu. Karena perasaan mereka gitu. Sehingga yang bisa menatakan ya, yang merapikan urusan wanita itu ya bapaknya. Maka itu kalau dalam mazhab bapak boleh memaksa, tapi dengan persyaratan tadi. Ya, sampai sini pembahasan kita berkaitan dengan memaksa anak untuk menikah. Ada pertanyaan nggak? Ya. Hah? Yang pikir ya. Ya. Terus? Ya. Dolim, karena dia melukai orang lain. Nggak, kalau nikahnya sah, nikahnya nggak ada masalah, nikahnya sah. Cuma dia itu dolim, kayak mukul istrinya, nyubit istrinya lah, kayak gitulah istri modelnya itu. Jadi dia dolim kepada istrinya, karena istrinya tidak mampu gitu. Cuma statusnya tetap dia suami. Ya, jadi bukan berarti membatalkan pernikahan, nggak, pernikahan nggak batal. Cuma dia dolim. Kenapa dolim? Karena perempuannya itu istrinya tidak mampu. Ya itu khulu bisa. Perempuan itu mengajukan khulu bisa nggak? Bisa. Mengajukan khulu dan nanti akan ada, tapi tidak. Jadi gini, mengajukan khulu itu kenapa perempuan itu? Nanti ada alasannya. Alasannya kenapa? Maka nanti pembahasan setelah ini. Jadi kan ketika orang itu dipaksa untuk menikah, mesti nanti ada masalah kan gitu. Lah terus apa saja yang membolehkan orang itu untuk minta khulu? Gitu. Masih itu sampai batal pernikahan. Pernikahan itu batal dengan sebab apa gitu. Maka nanti ada perkara-perkara, nanti pembahasan setelah ini nanti kan kita masuk ke mahram. Mahram itu siapa saja. Nanti setelah pembahasan ini kan mahram, setelah itu setelah mahram nanti aib yang ada di perempuan dan ada di laki-laki yang membuat pernikahan batal. Itu rupanya ada aibnya. Misalkan anak perempuan dinikahkan sama suaminya misalkan. Qadarullah anak perempuan itu ada aib. Terus bagaimana? Batal pernikahan. Secara otomatis. Atau ketika sudah selesai nikah, dinikahkan sama bapaknya, bapaknya menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Rupanya laki-laki itu ada aibnya, batal pernikahan. Nah itu aib apa yang membuat pernikahan itu batal? Nanti akan dibahas juga. Nanti perempuan ada 5 aib, nanti laki-laki ada 5 aib. Yang kalau itu ada, batal pernikahan. Beda lagi nanti kalau saya minta, seorang wanita misalkan minta cerai, itu nanti ada pembahasan lain. Kalau itu namanya khulu. Itu namanya fasakh. Jadi nanti ada namanya khulu, ada namanya tolak, ada namanya fasakh. Nanti ada pembahasannya lengkap, nanti ada pembahasan sendiri. Allahu a'lam. Udah sampai di sini ya pembahasan kita ya. Nanti diulang-ulang lagi pelajarannya. Maksudnya biar nggak salah paham. Karena salah paham di sini itu bahaya. Ya, apa? Ya. Di masa idah. Di masa idah ya. Masih satu rumah. Gimana? Masih dia statusnya istri. Masih statusnya istri. Dia masih mendapatkan nafkah. Dia masih statusnya istri. Cuma dia tidak boleh bersentuhan sama suaminya sampai ada kalimat rujuk. Masih dalam rumahnya itu. Enggak, jadi kalau auratnya yang tidak boleh, ya badannya nggak boleh ditampakkan kecuali wajah telapak tangan. Wajah, dalam satu rumah. Nggak boleh juga nanti apalagi berhubungan intim nggak boleh sampai rujuk. Kalau tidak rujuk nggak boleh. Wallahu a'lam sampai sini wa akhiru dawana. Nanti akan ada pembahasan lebih lengkap lah masa itu. Wa akhiru dawana nam terbilang Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.